Martin Paes sudah disetujui FIFA dan bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. I would love to chat with you guys, and yeah, I think I want to come there as soon as possible to play as soon as possible for the national team, and yeah, I'm just very grateful for to have an honor to have this opportunity and to play for Garuda. And, Kata-kata Martin Paes setelah resmi perkuat timnas Indonesia. It is my absolute honor and privilege to announce that Martin Paes has been selected as a 2024 MLS All-Star. So, great job, buddy. Great job. Reaksi FC Dallas setelah tahu Martin Paes resmi bisa bela timnas Indonesia. Kunci Shin Tae-yong akrab dengan pemain timnas Indonesia? Kata-kata Martin Paes setelah resmi perkuat timnas Indonesia jadi sorotan. Dia mengaku sudah tak sabar membela timnas Indonesia. Ya, banding yang diajukan kiper FC Dallas, Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, sudah diterima. Kabar rampungnya proses yang dijalani pemain berposisi kiper itu disampaikan Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir. Kehadiran kiper itu pun akan menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Diketahui, skuad Garuda akan bersiap berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes mengatakan sudah tidak sabar bersua dengan supporter timnas Indonesia. Dia pun akan memberikan kontribusi terbaiknya saat turun laga membela timnas Indonesia. Saya merasa senang berbincang dengan kalian. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk timnas, kata Martin Paes, dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia, Minggu, 18 Agustus 2024. Martin Paes merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hal itu pun menjadi perjalanan baru untuk karir sepak bola profesionalnya. Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bisa bermain untuk skuad Garuda. Saya tidak sabar bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Menyala abangku, ucapnya. Dalam waktu dekat, skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan Jepang, Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia. Ajang itu akan berlangsung 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025. Perjalanan timnas Indonesia akan dibuka dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024. Dengan begitu, Hernando Ari akan tersisih dan harus menunggu kesempatannya dari bangku cadangan. Di belakang dengan formasi 3 back akan diisi oleh Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Lalu di tengah ada Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Nathan Choeaon, dan Kelvin Verdong. Sementara di depan ada duo keturunan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen akan saling bekerja sama. Para pelapisnya tidak kalah mentereng. Asnawi Mangkualam bisa menggantikan Sandy Walsh. Shane Patinama atau Pratama Arhan bisa menggantikan Kelvin Verdong. Di lini tengah juga ada Ricky Kambuaya yang bisa menggantikan Tom Haye atau Marcelino. Masih ada juga para pemain sayap ofensif seperti Egy Maulana, Yacop Sayuri, hingga Witan Sulaiman. Persaingan untuk mengunci tempat di tim utama timnas Indonesia akan berjalan sangat sengit. Cuma pemain dalam kondisi terbaik saja yang bisa merebut hati Shin Tae-yong. Reaksi FC Dallas setelah tahu Martin Paes resmi bisa bela timnas Indonesia. Klub Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer, MLS, FC Dallas menyebut kipernya Martin Paes sebagai milik Garuda. Klub menyebutnya setelah penjaga gawang berusia 26 tahun itu dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia. Garuda SOWUN, milik Garuda Red. Tulis FC Dallas di unggahan media sosial X resminya FC Dallas, dikutip di Jakarta, Minggu.
Unggahan itu menyertakan foto Paes dengan siluet Garuda. Pada Minggu, 18 Agustus 2024, PSSI mengumumkan Martin Paes diperbolehkan FIFA merumput dengan berseragam timnas Indonesia. Itu menjadi angin segar lantaran skuad Garuda membutuhkan sosok kiper berkualitas untuk mengamankan gawang. Pesepak bola yang dinaturalisasi menjadi WNI dapat bergabung dengan timnas Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di jeda kontra tuan rumah Arab Saudi. Di putaran ketiga tersebut, Indonesia bergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Australia dan Cina. Pertandingan berlangsung dengan format kandang dan tandang. Kami percaya bahwa Martin Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu Indonesia meraih prestasi yang lebih baik. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dikutip dari laman PSSI. Setelah mengantongi paspor Indonesia pada akhir April 2024, Martin Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong. Ketika itu, PSSI mengalami kendala lantaran Paes pernah memperkuat timnas U21 Belanda ketika usianya 22 tahun. Ini menjadi persoalan karena FIFA tidak memperbolehkan pesepak bola berganti kewarganegaraan dan federasi ketika usianya minimal 22 tahun. PSSI pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, yang bersidang pada 15 Agustus 2024. Kunci Shin Tae-yong akrab dengan pemain timnas Indonesia? Sebagai pelatih asing dan menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong tahu cara bersikap demi bisa mendekatkan diri dengan pemainnya. Ada beberapa trik yang membuat Shin bisa beradaptasi hingga sukses merebut hati para pemainnya. Dengan didukung sikap cairnya memahami budaya Indonesia, menjadi awal dari keberhasilan Shin bisa beradaptasi di timnas. Meski butuh waktu, usaha Shin pada akhirnya bisa membuahkan hasil. Sampai saat ini, Shin mengaku masih belum bisa berbahasa Indonesia. Alhasil, dia sering menggunakan penerjemah sebagai penghubung dengan pemain. Tapi, batasan itu ditembusnya dengan menggunakan sifatnya yang cair, melalui candaan. Saya sering bercanda dan bergurau dengan pemain. Kontak fisik seperti mencabut bulu telinga, mencubit, menusuk mata. Meski itu kelihatannya kasar, tetapi para pemain justru lebih suka ketika saya melakukan itu, kata Shin dilansir YouTube KBS World Indonesia. Dengan mengajak bercanda, Shin merasa hubungannya dengan pemain pun jadi cair. Memang kadang ada situasi serius dalam latihan, tetapi tak jarang dia dan para pemain melakukan tarian bulgogi. Mereka senang karena saya selalu bercanda. Saya juga tentu senang. Bahkan kami menari tarian bulgogi bersama di lapangan. Sangat lucu, terutama Marcelino, Ferdinand, ujar Shin. Shin mengungkapkan, para pemain timnas memang suka dengan candaan seperti itu. Secara khusus, Shin mengucapkan terima kasih kepada Marcelino karena tingkahnya membuat suasana tim jadi lebih cair. Meskipun sering saya marahi, Marcelino selalu membuat suasana menjadi ceria. Jadi, saya berterima kasih kepada dia. Saya juga berpikir mungkin kedekatan ini yang membuat para pemain timnas Indonesia jadi satu, kata Shin.